of the Quraysh successfully plot its abrogation. Okay. Ada yang mau baca? Monggo, silakan. Siapa namanya, Mbak? Safira. Fira. Cowok sekali nih mbak-mbaknya soalnya. Read it louder, please. This overall situation continued to deteriorate. The hard lines among the Quraysh has been able to wrestle in the initiative and impose guiding on the Muslim community, and they want to explain this. They managed to carry the entire Quraysh with them in imposing a total economic and social boycott against the Hashemite clan. They wrote down terms that specified that no one in the Quraysh would have any commercial dealing with any Hashemite, not even selling the food, and that no marriage with them would be agreed upon until they had handed Muhammad to the Quraysh to kill. The Hashemites would not agree to such Humiliation. And both the Muslims and the unbelievers among them endured the boycott with fortitude. Not everybody in the Quraysh were happy with the boycott, but they had to go ahead with it so as not to breach the traditional of their tribal society. Hence, the boycott lasted 3 years until 5 people from the different clans of the Quraysh successfully fought its aborigine. Matur nuwun. Terima kasih Mbak Sira. Okay, I will translate ya. This overall situation continued to deteriorate. Jadi seluruh situasi seperti ini itu berlangsung terus untuk menjadi lebih buruk. Jadi menjadi lebih buruk, kondisinya semakin buruk. The hardliners among the Quraysh had been able to wrestle the initiative. Jadi kelompok garis keras di dalam suku Quraysh itu yang depan kenapa ngelamun? The hardliners, kelompok garis keras ya dari suku Quraysh ini, mereka itu membuat inisiasi gitu ya, and impose beating sanction on the Muslim community, dan mereka itu juga memberikan sanksi kepada orang-orang yang sudah masuk Islam, Muslim community kan menjadi komunitas Islam, and they wanted to expand this. Dan dia itu tidak hanya seperti itu, dia pengen membuatnya lebih lagi gitu ya, membuatnya lebih banyak lagi, membuatnya lebih banyak lagi gitu. They managed to carry the entire Quraysh with them in imposing a total economic and social boycott against the Hashemite clan. Jadi mereka merencanakan untuk mengajak seluruh gitu ya, seluruh warga suku Quraish untuk memberikan boikot secara ekonomi. Boikot itu apa? Apa yo boikot? Apa? Meminimalisir interaksi secara sosial dalam hal ekonomi. Ya, meminimalisir menurut Emil. Jadi lebih kayak di boykot itu dilarang, tidak boleh gitu ya. Jadi mereka itu jadi kan tadi itu hanya kepada kelompok muslim saja, tapi saat ini mereka mengajak seluruh warga suku Quraisy itu untuk memboikot, melarang gitu ya, orang-orang itu untuk melakukan interaksi ekonomi dan sosial
kepada suku Hashim. Jadi kan itu ada suku Quraisy yang besar, di bawah suku Quraisy itu ada klan-klan lain. Tribalnya itu Quraisy. Kemudian di bawahnya itu klannya itu ada Hashim. Dan Kanjeng Nabi Muhammad itu belong to this Hashimite clan. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu menjadi bagian dari sebenarnya suku dari Hashim ini. There were done terms that specified that no one in the Quraysh would have any commercial dealings with the Hashimite, not even selling them food. Jadi mereka itu membuat aturan, gitu. Word down terms. Itu artinya dia membuat aturan-aturan yang, gitu ya, yang secara khusus menyebutkan bahwa siapapun warga suku Quraisy itu tidak boleh seorang pun dari suku Quraisy itu untuk melakukan relasi atau hubungan ekonomi dengan warga bangsa Hashim. Not even selling them food. Thank you. Juga tidak boleh jual makanan, gitu. Jual makanan juga nggak boleh. Jadi ini tidak ngomongin komersial trade yang gede-gede gitu ya. Misalnya menjual hasil kurma gitu ya, misalnya yang besar gitu ya. Tidak seperti itu. Makanan pun tidak boleh. Gitu. Not even selling them food. Tidak boleh itu. And that no marriage with them would be agreed upon until they handed Muhammad to the Quraysh to kill. Dan juga tidak boleh itu ya. Tidak boleh ada perjanjian pernikahan. Tidak ada pernikahan antara orang Quraisy dengan orang siapa tadi? Bani Hashim. Jadi itu tidak boleh juga. Sampai kapan itu bisa dilakukan? Aturan ini akan terus diberlakukan sampai mereka suku Hashim tadi itu menyerahkan Nabi Muhammad untuk apa itu? Dia gini aja. Kalau diginiin itu biasanya bahasa Inggrisnya slaughter. Menakutkan sekali ya. Gitu, dibunuh. Oke. Okay. The Hashimite would not agree to such humiliation. Bangsa suku Hashim tidak setuju tentu saja dengan penghinaan ini, humiliation. Ini benar-benar diinjak-injak gitu, penghinaan. And both the Muslim and the unbeliever among them endured the boycott with fortitude. Dan baik orang Muslim di suku Hashim ini kan tidak semuanya Muslim juga kan? Jadi suku Hashim pun tidak semuanya Muslim. Ada yang Muslim juga ada yang kafir. Orang-orang yang Muslim dan kafir di antara orang-orang Bani Hashim ini, mereka tetap tabah gitu ya. Mereka tetap menerima boykot itu dengan tabah gitu ya. Fortitude itu dengan ketabahan. Not everybody in the Quraysh were happy with the boycott. Sebenarnya tidak seluruh anggota dari bangsa Quraisy itu suka sebenarnya, senang atau setuju dengan boykot ini, ide boykot ini. But they had to go ahead with it. Kan tetapi mereka harus terus aja melanjutkan cara-cara ini. As not to breach the tradition of their tribal society. Hanya karena alasan bahwa ini adalah tradisi di suku mereka. Maksudnya yang tradisi itu apa? Apa yang dimaksud dengan tradisi ini? Tradisi kesukuan ya. Kalau bangsa Arab itu kan basisnya suku. Jadi kalau sukunya itu, kepala sukunya menentukan A, itu yang lain harus ikut. Jadi kalau kemudian ada yang tidak setuju dengan itu, yang baik diam. Kalau mereka menyampaikan itu artinya semacam Anda mempermalukan suku Anda. Gitu. Jadi itu yang terjadi. Hence the boycott lasts 3 years. Until 5 people from different clans of the Quraysh successfully plot its abrogation. Hingga boykot ini terjadi selama berapa lama? 3 tahun ya. Hingga akhirnya ketika 5 orang dari
beberapa suku yang berbeda. Jadi tadi kan Quraisy itu kan bangsa ya. Kemudian di bawahnya ada klan-klan, itu ada banyak gitu ya. Salah satunya Hashim. Nah, ada 5 orang dari klan-klan yang berbeda itu kemudian berusaha untuk bukan menggagalkan, abrogation itu membatalkan apa tadi, boykot tadi yang sudah ditulis, termsnya tadi sudah ditulis tadi. Jadi begitu ya, Anda bisa rasakan. Saya senang sekali dengan buku ini. Yang saya suka adalah dia bisa menggambarkan bagaimana perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad itu dengan sangat detail. Agak berbeda memang dengan buku sirah yang lain. Oke, saya lanjutkan. The 9th year of the Prophet mission was approaching its end when the boycott was ended. The 9 years of the Prophet mission. Jadi tahun ke-9 dari misi kenabian itu hampir selesai. Was approaching its end. Sudah hampir selesai. Jadi ini sudah hampir 9 tahun. When the boycott was ended. Ketika boycott itu berhenti. Jadi ketika ada 5 orang dari suku-suku yang berbeda tadi berusaha untuk kemudian menggagalkan, menyelesaikan boykot itu terjadi pada tahun 9 kenabian, hampir selesai. However, there was no sign that the Quraisy would moderate its stance of opposition to Islam. Akan tetapi tidak ada tanda, there was no sign, tidak ada tanda-tanda bahwa bangsa Quraisy ini akan memoderasi gitu, menurunkan itu posisi perlawanannya terhadap Islam. Abu Thalib continue to protect the Prophet. Abu Thalib ini siapa? Paman Nabi itu. Abu Thalib terus saja menjaga, melindungi Kanjeng Nabi Muhammad. Although he decided not to become Muslim. Jadi Abu Thalib itu bukan Muslim. Jadi sampai di akhir hayatnya dia juga tidak masuk Islam. Abu Thalib continue to protect the Prophet. Abu Thalib selalu terus menjaga Kanjeng Nabi Muhammad meskipun dia memutuskan untuk tidak menjadi Muslim. However, Abu Thalib had reached old age. And a few months later, he became ill. Namun, Abu Thalib ini sudah cukup tua gitu ya. Hingga seberapa bulan kemudian dia sakit. A number of the chief of the clans went to him, requesting him to negotiate some accommodation between them and the Prophet. Sejumlah kepala suku mendatangi Abu Thalib, paman Kanjeng Nabi Muhammad, memintanya untuk bernegosiasi, untuk kira-kira ada beberapa hal gitu ya yang bisa dinegosiasikan antara mereka dan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi para pemimpin suku Quraisy ini meminta tolong kepada paman Kanjeng Nabi Muhammad, Abu Thalib, untuk membantu mereka gitu, mengakomodasi, mbok jangan seperti itu gitu misalnya. Ada beberapa hal yang bisa dikurangi gitu menurut mereka gitu. Jangan kemudian upaya Kanjeng Nabi Muhammad untuk menegakkan kalimat Allah itu benar-benar seperti itu. Ada sih mungkin beberapa hal yang masih bisa dikiak-kiuk gitu. Maksudnya mungkin seperti itu. Ya itu yang mereka harapkan, dan itu mereka datang kepada Abu Thalib, paman Kanjeng Nabi Muhammad, untuk memohon ada perubahan-perubahan itu. The Prophet insisted that he could not change God's message. They had to believe in God's oneness and that Muhammad was God's messenger. Akan tetapi Nabi Muhammad itu tidak bergeming. Nabi Muhammad insisted, dia tetap gitu ya, bahwa dia tidak dapat merubah pesan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pesannya apa? Bahwa mereka harus percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, keesaan Tuhan.
Mereka harus percaya bahwa Allah itu satu. Mereka harus mulai percaya terkait dengan tauhid. And that Muhammad was God's messenger. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mereka berusaha gitu ya untuk melakukan moderasi, berusaha untuk melakukan negosiasi dengan membujuk paman Kanjeng Nabi, tetapi Nabi Muhammad tidak bergeming. Jadi dia tetap mengatakan bahwa tugas saya di sini itu diperintahkan oleh Allah adalah untuk menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. This was the last attempt at any sort of accommodation. Ini adalah usaha terakhir ya yang dilakukan oleh suku Quraisy untuk mencoba melakukan akomodasi. Soon afterwards, Abu Talib died, and a few weeks later, Khadijah also died. Ya. Dan setelah itu, tidak lama setelah itu, Abu Talib meninggal dunia. And a few weeks later, Khadijah, istri tercinta Rasulullah, juga wafat. Thus, the Prophet was deprived of the care and support he received from his uncle in his public life and from his wife at home. Sehingga Nabi Muhammad sangat terpuruk karena dia kehilangan kasih sayang, perhatian, dukungan yang selama ini dia terima dari pamannya dalam ruang publik, ketika dia di ruang publik, dan dari istrinya ketika dia di rumah. The situation was becoming even more difficult for him. Sehingga situasinya menjadi lebih sulit lagi bagi dia gitu. Karena sebelumnya dia ada pelindungnya. Di ruang publik dia ada pelindung. Ketika pulang ke rumah, dia ada istrinya yang menenangkan, yang kemudian menghiburnya begitu. Tapi dua-duanya sudah tidak ada lagi. Pamannya yang biasa melindungi dia berhadapan dengan suku yang lain di bangsa Quraisy sudah wafat, istrinya juga tidak lama setelah itu wafat. Jadi begitu sedih waktu itu. Yang disebut biasanya apa namanya? Tahun kesedihan Kanjeng Nabi ini. Apa namanya? Ayo, apa? Aumul Husni. Tahun-tahun yang penuh kesedihan. Jadi tahun itu adalah tahun kesedihan buat Kanjeng Nabi Muhammad. The prophet thought of taking his message to new areas. Kanjeng Nabi berpikir untuk mulai menyebarkan agama itu di wilayah-wilayah yang baru, di area yang baru. Ini mulai merambah area baru. He traveled to Taif, a mountainous town approximately 45 miles away, where the major tribe of Thaqif live. Kemudian dia kan mulai mencoba untuk merambah wilayah baru. Jadi ketika melihat ada banyak sekali kesusahan, banyak sekali kayaknya kok susah sekali ya untuk menyebarkan agama Islam di Mekah gitu. Kanjeng Nabi Muhammad berpikir untuk memulai merambah ke tempat lain. Mungkin kalau di tempat lain bisa lebih mudah diterima. Kemudian he traveled to Taif. Beliau melakukan perjalanan ke Taif. Ini adalah suatu wilayah, satu kota yang pegunungan gitu. Jadi Taif itu kotanya pegunungan yang kira-kira 45 miles jaraknya. Jadi sekitar 45 miles, bukan kilometer loh ya. Where the major tribe of Thaqif live. Ini adalah tempat tinggal dari suku Thaqif. He spoke to its chiefs and to the public, but he experienced a very hostile reception. Ya, jadi beliau, Kanjeng Nabi Muhammad ini
berbicara kepada kepala sukunya, dan juga di ruang publik itu di tempat umum gitu ya. But he experienced a very hostile reception. Beliau mengalami penerimaan yang sangat buruk sekali. Jadi diperlakukan sangat buruk. The chief of the Thaqif sent their slave to chase him out of their town. Jadi kepala suku di Taif ini maka kemudian meminta kepada para budak-budaknya itu untuk mengusir Kanjeng Nabi keluar dari kota Taif. And they hurled stone and other objects against him. Mereka juga melempari Kanjeng Nabi dengan batu dan juga barang-barang yang lain, so that his feet were bleeding as he finally took refuge in a garden belonging to two brothers, Utsbah and Shaybah, who were chief of the Abdus-Sam clan of Quraisy. Ya. Jadi tadi itu dia mendapatkan diterima dengan sangat buruk. Dia mendapatkan perlakuan sangat buruk sekali ya. Tadi di mana diperlakukan sangat buruknya? Di Taif. Oke. Nah, apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini ya, pemimpin suku di suku Thaqif tadi itu adalah mereka meminta kepada para budaknya itu untuk mengusir Kanjeng Nabi dan juga melempari Kanjeng Nabi dengan batu, kemudian ada macam-macam itu ya, ada barang-barang yang lain gitu. Di sini tidak dijelaskan kotoran ya, kalau di dalam banyak cerita biasanya disebutkan ada kotoran juga gitu ya, yang dilemparkan ke Kanjeng Nabi hingga kakinya itu berdarah. Dan akhirnya he finally took refuge in the garden belonging to brothers. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi meminta perlindungan di sebuah kebun milik dua orang bersaudara, yaitu Utsbah dan Shaybah. Ini nama dua orang yang menolong Kanjeng Nabi gitu, dengan bersembunyi di kebunnya. Who were chief of the Abdus-Samad clan of Quraisy. Ya, dia dua orang itu, si Utsbah dan Shaybah itu adalah kepala suku dari bangsa klan Abdus-Syam dari bangsa Quraisy juga. These brothers were unbelievers. Jadi sebenarnya dua orang ini juga orang kafir. Dia itu bukan orang yang sudah memeluk agama Islam gitu. But they were sympathetic to their tribesman, sending him a plate of grapes with a slave of theirs. Akan tetapi mereka sangat simpati gitu ya, dengan orang-orang yang juga masih bagian dari sukunya gitu. Karena ini kan bagian dari orang Quraisy juga sebenarnya Kanjeng Nabi Muhammad itu kan itu. Sending him a plate of grapes with a slave of theirs. Jadi dia kemudian mengirimkan Kanjeng Nabi makanan. Ini ada satu piring yang penuh dengan anggur gitu, dan mengirimkan juga seorang budak gitu ya, untuk menemani, membantu. When the chase was over, the Prophet moved away from Taif, returning to Makkah. Dan ketika kemudian pengejaran itu selesai, berhenti gitu, the Prophet moved away from Taif. Kanjeng Nabi Muhammad kemudian keluar dari Taif, returning to Makkah, kembali ke Mekah. But he felt he could not enter the city unprotected. Akan tetapi beliau merasa dia tidak dapat masuk kota Mekah tanpa perlindungan. Kenapa beliau merasa tanpa perlindungan? Kenapa? Ya, karena Abu Thalib sudah tidak ada. Selama ini Abu Thalib lah yang selalu melindungi Kanjeng Nabi Muhammad di ruang publik. He sent word to some of its chiefs, and Al-Mut'im ibn Adiyah, a distant uncle, provided him with protected entry.
Kemudian dia semacam send word, semacam menulis surat, memberikan pesan gitu ya. Dia menulis pesan kepada beberapa kepala suku gitu. Dan kemudian Mut'im Ibnu Adi, ini salah satu paman jauh beliau, itu memberikan memberikan perlindungan gitu untuk masuk ke kota Makkah. Before reaching Makkah, the Prophet sat down to reflect on his situation. Sebelum sampai Makkah, before reaching Makkah, the Prophet sat down. Kanjeng Nabi Muhammad sat down, apa itu artinya kira-kira? Apa artinya, Mbak? Hah? Duduk, betul. Kanjeng Nabi Muhammad duduk to reflect on his situation, untuk kemudian merefleksikan perjalanannya itu ya. Perjalanannya bagaimana dia sangat diperlakukan sangat buruk. He appealed most passionately for God's support. Kemudian dia setelah merefleksikan itu, dia sangat memohon kepada Tuhan untuk membantunya. Jam berapa ini? 23.6. Masih ada waktu. Oke. Ini kata-kata beliau. Jadi Kanjeng Nabi sudah sampai capek gitu ya, karena perlakuannya ini luar biasa gitu ya. Misalnya tadi yang di bangsa suku Hasimnya gitu ya, klannya beliau itu sampai diboikot 3 tahun, tidak boleh ada perdagangan. Tidak hanya ngomongin tentang ekonomi, tapi secara sosial pun diboikot. Tidak boleh ada perkawinan gitu ya dengan bangsa suku Hasim. Itu kan sangat luar biasa. Perlakuannya ini begitu tidak mengenakan, dan itu berlangsung sampai 3 tahun. Sehingga beliau memutuskan untuk melakukan perjalanan kemana tadi? Ke Taif. Ternyata di Taif juga apa yang didapatkan oleh Kanjeng Nabi? Perlakuan yang buruk juga gitu. Diusir, dilempari batu sampai kakinya berdarah gitu ya. Sehingga ketika kemudian Kanjeng Nabi berusaha untuk masuk lagi ke Mekah, dan alhamdulillah beliau mendapatkan perlindungan dari salah satu paman jauhnya beliau, yaitu Al-Mut'im bin Adi. Nah, dari situlah kemudian sebelum memasuki kota Mekah, Kanjeng Nabi memohon kepada Allah untuk dibantu, untuk ditolong. Ini yang beliau sampaikan. To you, my Lord, I complain my weakness, lack of support, and the humiliation I'm made to receive. Bahasanya bagus sekali ya. Most compassionate and merciful, you are the Lord of the weak, and you are my Lord. To whom do you leave me? To a distant person who received me in hostility, or to an enemy to whom you have given power over me? If you are not